Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Ketua Dewan Pelindung Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia, Ibu Iriana Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya, Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia, Bapak Profesor Emil Salim, Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia, Bapak Tan Ribali Lamo, Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia, Bapak Rahmat Shah, para pengurus PKBSI, peserta dan panitia Rakornas PKBSI, serta Bapak, Ibu, dan hadirin tamu undangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan Rakornas di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di negara kita. Saya memohon maaf karena tidak dapat hadir secara fisik dalam Rakornas, dikarenakan saya harus berada di Jawa Timur sesuai agenda yang sudah terjadwal sebelumnya. Saya juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan dalam Rakornas PKBSI. Tentunya bagi DPD RI, PKBSI sudah tidak asing lagi karena ketua umumnya masih dijabat oleh senator asal Sumatera Utara yang merupakan anggota DPD RI periode 2009-2014, Bapak Rahmat Shah. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, PKBSI yang telah menginjak usia lebih dari setengah abad tentunya telah melalui berbagai tantangan dan rintangan sebagai salah satu ujung tombak Indonesia dalam memperjuangkan upaya konservasi. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang berlimpah. Rapat Koordinasi Nasional merupakan ajang dalam menelaah program-program kerja yang telah berjalan dalam rangka perbaikan roda organisasi serta sebagai upaya dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah taktis organisasi. Rakornas PKBSI yang bertemakan bersama menyelamatkan satwa dan mengatasi dampak COVID-19 di lembaga konservasi kiranya tidak hanya sebagai tema, tetapi juga dapat memberikan semangat dan motivasi kepada para pengurus dan semua elemen bangsa Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Perlu kita sadari bersama bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai permasalahan dunia, di antaranya permasalahan sosial ekonomi yang juga berdampak pada keberlangsungan hidup satwa-satwa yang ada di berbagai kebun binatang di Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan drastis sebesar 20 hingga 30% dari sebelum pandemi. Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena biaya pakan bagi satwa-satwa berasal dari pengunjung kebun binatang, sehingga banyak satwa-satwa di kebun binatang yang kelaparan bahkan tertular COVID-19. Melalui rapat koordinasi nasional PKBSI, kita berharap menemukan solusi agar ke depan kita selalu dapat siap dalam menghadapi pandemi, sekaligus memastikan tidak terjadi bencana kelaparan satwa di kebun binatang. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, melalui kesempatan ini, saya perlu mengingatkan bahwa ancaman yang nyata tidak hanya di kebun binatang saja, namun juga laju deforestasi dapat menyebabkan ancaman lain seperti banjir, longsor, pemanasan global, perubahan iklim yang akan diikuti dengan hilangnya ekosistem satwa-satwa liar. Pada KTT Iklim di Glasgow, COP26, yang berlangsung pada 1 hingga 2 November 2021 yang lalu,
para pemimpin dunia menyatakan tekad untuk mengakhiri dan mengatasi dampak penggundulan hutan pada tahun 2030. Indonesia sebagai negara peringkat ketiga kepemilikan hutan tropis terbesar dunia menjadi sorotan oleh Global Forest Watch, di mana Indonesia telah kehilangan 9,75 juta hektar hutan primer dalam 2 dekade dari 2002 hingga 2020. Permasalahan deforestasi bukanlah satu-satunya ancaman bagi kawasan konservasi. Masalah lain yang juga menjadi sorotan dunia terhadap Indonesia adalah di mana kita menduduki peringkat ketiga di 2020 sebagai penghasil terbesar sampah plastik. Dan menurut sejumlah penelitian, banyak ditemukan satwa yang mati karena mengkonsumsi sampah plastik, terutama di daerah pesisir laut. Sehingga pada kesempatan ini, saya mengajak agar semua elemen bangsa senantiasa menjaga alam kita dari kerusakan, agar kelak nantinya anak cucu kita masih dapat menikmatinya. Karena suatu bangsa yang menghancurkan tanahnya sama dengan menghancurkan dirinya sendiri. Hutan adalah paru-paru dari tanah kita, karena hutan memurnikan udara dan memberi kekuatan baru kepada orang-orang kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2045. Pada masa itu, penduduk usia produktif yang berusia 15 tahun hingga 60 tahun mencapai 70% dari total populasi penduduk. Artinya, Indonesia akan didominasi oleh para pemuda. Pertumbuhan penduduk usia produktif diprediksi oleh Bappenas akan mencapai 65 hingga 70% dari total penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Puncaknya, Angkatan Kerja Indonesia mencapai 70%, melimpahnya usia produktif hingga menjadi peluang karena dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi negara. Bonus demografi dapat menjadi berkah apabila kualitas sumber daya manusia di Indonesia memiliki standar yang mumpuni, sehingga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara. Untuk itu, dalam kesempatan ini, tentunya kita harus menjaga dengan menyiapkan lingkungan alam yang nyaman bagi generasi emas Indonesia, karena merekalah yang akan menggantikan kita dalam memperjuangkan keutuhan biodiversitas di Indonesia. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Rakornas kali ini mampu membangun benteng pertahanan kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia dari kepunahan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup generasi Indonesia di masa depan. Salam konservasi, salam hayati, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.